Malam Bang Muzen. Selamat malam. Malam nih, udah lama tak nampak Bang Muzen nih. Biasa digelar dengan MT, iya Bang ya? MT ya, MT. motor tanker. Motor tanker lah. Dia MT bisa motor tanker, bisa metric ton. Jadi metric ton ukuran muatan batu bara kan? Mata batu bara. Metric ton MT juga. Iya itu. Jadi abang sekarang apa aktivitas Bang? Banyak nih aktivitas. Ah. Jadi aktivitas biasalah. Kita kan pedagang, ya kan? Jadi biasa buka lapak lagi lah. Buka lapak. Jadi saya lebih banyak di Jakarta sekarang. Jakarta, Jogja, ya kan? Tapi semenjak PPKM saya lebih banyak di Jogja. Berarti stay di Jogja lah Bang ya? Ya, 50-50 lah ya kalau dibilang stay total tidak juga. Jadi karena Jogja Jakarta kan sekarang dekat, tol sudah connect kan, jadi 6,5 jam 7 jam udah sampai. Bolak-balik, bisa bolak-balik Bang ya? Bisa. Jogja dengan Jakarta Bang ya? Ya. Terus sekarang kegiatan di masyarakat Meranti ini Bang, Nah. masyarakat Meranti ini dapat saya langsung dengar isu nih, abang sibuk di kawan-kawan lingkungan abang memberi benih-benih bibit. Itu bibit apa tuh Bang? Oh itu dulu orang bilang keladi miang. Oh keladi miang dulu ya. Jadi Ya, sebetulnya gini saya jelaskan sedikit. Namanya talas bening. talas bening ya. Talas bening itu bening itu artinya besar dan koneng. Besar dan Koneng. kuning. Nah, koneng itu kan bahasa Sunda. Jadi kuning itu kalau bahasa Sunda kan koneng. Kuning bahasa Sunda koneng Nah, ya. jadi talas bening itu talas koneng. Saya nemukan talas bening itu udah lama. Saya nemukan talas bening itu di Pandeglang. Pandeglang. Banten kan? Di situ saya nemukan talas bening. Nah, kemudian saya tertarik sama talas bening ini waktu itu karena memang ini talas ini prospeknya bagus. Beda sama talas biasa. Dan akhirnya saya perkenalkan waktu itu. Nah, dan ini kan salah satu program waktu kita ikut pilkada dulu kan, tahun lalu. Program kita itu ada 9. Salah satunya membudidayakan talas bening ini. Nah, akhirnya kita eksekusikan lah. Saya pikir untuk talas bening itu tak ada salahnya kan. Kapan-kapan pun bisa kita tanam. Nah, hari ini kita lagi kasih bibit sekitar, tadinya saya pikir bibit itu sekitar 300-400 ribu, tapi setelah dipecah sama kawan-kawan di 3 kecamatan ini itu hampir 1 juta. Benih bibit tadi Bang. 1 juta benih bibit diperkirakan. Banyak ya. Nah, jadi kalau 1 hektar itu butuh 10.000 bibit. 1 hektar 10.000 bibit. Nah, Buat- biasanya Bang sistem yang Abang sampaikan ini memberi kepada masyarakat ini ada semacam mekanisme apa tuh Bang? Istilah itu lah Abang memberi bantuan atau program dengan benih tadi Bang? Ya dua-dua lah. Dua, Dua-dua. Jadi pertama kan ini memang janji kita waktu itu kan, kita mau kasih bibit dan saya tengok masyarakat pun antusias. Saya kalau memang tidak antusias mungkin tidak saya lanjutkan. Tapi karena masyarakat pun serius, saya tengok ya saya kasih. Nah, dari segi bisnis ini win-win lah. Jadi masyarakat serius menggarap talas bening ini, ya saya akan serius bantu pemasarannya gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kan masyarakat cuan, kita pencuan. Lah. Nah, itu baru bisa. Oh, iya. Jadi kalau bilang sosial ada. Kenapa sosial? Karena bibit kita kasih gratis. Ya kan? Nah, juga nanti kalau dia udah berhasil nanam, panen, ya kita beli gitu. Artinya mungkin nilainya cukup inilah ya. Seandainya kalau harga normalnya mungkin 1 kilo, let's say lah 30.000, ya panen pertama kita kurang sedikit. Karena buat bayar kawan-kawan nyongkel tanah, ya kan? Buat kawan-kawan yang nyiram. itu Berarti kan bibit ini free Bang ya? free, totally free. Terus kalau ada sebagian masyarakat ingin mencoba Bang, Kiki dengan siapa Kiki Bang ingin menyampaikan Bang? Tolonglah bantu kami bibit Kiki Nah, gimana? nanam juga. Mana tahu ada ke Nah, kawan. nanam kita kasih. Siap, Ya. siap.
Jadi gini, bibit ini kita tak ada batasan, artinya siapapun menanam silakan, ya kan. Cuma target kami, jadi saya sampaikan juga ini bibit ini sebetulnya sekarang bukan program saya pribadi lagi, ini program Menebas Center. Nah, program Menebas Center. Menebas Center itu sekarang sudah menjadi yayasan. Kami sudah bentuk menjadi sebuah yayasan Menebas Center. Jadi program ini sudah di bawah naungan manajemen Yayasan Menebas Center. Berarti di samping program tadi Menebas Center sudah terbentuk yayasan bang ya? Sudah, alhamdulillah. Memang belum selesai legalitasnya, tapi udah berprogres ya. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah selesai lah. Jadi kita memang mengajak siapapun masyarakat Meranti mau nanam talas bening, selagi masih ada bibitnya, dan satu catatan yang penting serius. Kita maunya supaya hasil yang pertama ini nanti bisa memicu yang lain kan. Wah, tengok, misal Bang Birin nanam talas bening, kami bilang oh, itu rumah Bang Birin tuh beli dari talas bening, langsung semangat dia kan. Jadi kita maunya supaya nanti yang kedua dan ketiganya tidak ada alasan wah, talas bening ini tak bisa hidup tempat kita. Nah, saya tak mau. Nah, karena talas bening ini sebetulnya tanaman yang paling mudah dikelola ya kan. Dia bisa hidup di tanah gedang, dia bisa hidup di tanah liat, tergantung pengolahan tanah tadi. Berarti yang diambil itu batang dia atau apa nih bang? Talas bening ini bang? Oke, sementara ini talas itu konsentrasi kita di daun. Oh di daun dia bang ya? Nah, daun. Jadi daun talas bening itu dipetik gitu kan. Kalau udah agak tua, dia tua tuh saya tak bukan ahli pertanian ya. Lah. Saya nengok di Cilegon itu. Dia tua itu agak sedikit macam petik lah kan. Ada nampak warna kuning sedikit. Nah, itu dipetik. Nah, habis itu dibuang uratnya nih. Lah. Uratnya dibuang. Habis itu dirajang. Diracik. Nah, dirajang atau diracik kan. Habis itu jemur. Jemur tuh bang ya? Jemur. Persis jemur macam jemur tembakau. Sampai kering. Nah, kemudian uniknya lagi talas bening ini, dia kalau udah kering, dia macam ada mentol. Nah, kemudian terakhir memang dikonsumsi untuk bahan membuat rokok herbal. Oh, dari daun talas Daun bening tadi. dia. Nah, market rokok herbalnya hari ini, semua talas bening itu hari ini semua jadi ekspor. Nah, ini gua tahu lah. Pikir saya ini batang apa talas bening tadi batang dia diambil gitu. Nah, daunnya. Daun. Nah, tapi pada saat batangnya nanti sudah cukup umur, batangnya dipanen. Artinya buahnya dipanen. Buah dipanen. Baru dipanen, kemudian dijadikan tepung. Nah, di Tokopedia itu ada jual tuh tepung talas bening. Nah, lumayan harganya. Harganya ya di atas tepung terigu sama di atas tepung sagu lah. Dan ini akan dijual ke luar negeri bang ya? Kalau untuk daun kita ekspor. Nah, kebetulan saya di Kamar Dagang Indonesia, Kadin Pusat. Kami Kadin Pusat bang ya? Kadin Pusat. Beberapa kawan kita sudah mengekspor langsung talas ini ke beberapa negara, dan peminat paling besar itu Eropa, Belanda bang ya? Belanda. Jadi kalau nanti ada talas bening, rokok nipah tuh bisa diganti dengan talas bening ini. Iya. Isi dalam dah. Isi dalam. Tembakau ganti talas bening kan? Tapi yang dicoba dulu biar kering betul. Jadi beberapa bulan yang lalu saya kirim petani dari Meranti, kelompok tani kita, 7 orang dari Meranti, studi banding, dan kebetulan kawan-kawan petani ini perokok semua kan, dia coba oke, coba sedap dengan daun kering tadi bang. Belum dicampur dengan saus ya. Istilahnya kalau di rokok itu ada sausnya, saus itu campuran ya. Di rokok biasa aja, talas kering itu pun sedap. Angin mungkin. Tak tahulah sedap karena mungkin sudah dapat pergi bolak-balik gratis ya, sedap itu. Iya. Tapi sedap memang, baunya sedap. Bau sedap. Saya kan tak rokok, jadi saya tak paham lah. Jadi bang, untuk Meranti Center ini bang, sudah dibentuk yayasan, itu pendiri siapa bang? Ada beberapa tokoh kita, orang-orang tua kita kan.
termasuk saya lah di situ. Ya susunan yayasan lah, ada pendiri, ada penasehat ya kan, kemudian ada pembina juga, terus ada anggota. Dan ini masih tahap proses untuk Badan Hukum Bang. Udah Tapi 8 program udah jalan. 80% program udah jalan. Nah, program kita jalan pertama Talas Bening ya. Yang kedua, kita dulu ada SMT Logistik. Mungkin pernah dengar kan? Apa tadi? SMT Logistik. SMT, iya betul. Pernah dengar kan? Ada. Ya, SMT Logistik jujur kami lagi berbenah karena waktu itu kami jalankan tidak pakai full sistem digital kan. Nah sekarang ini kami lagi ngundang beberapa vendor untuk membangun platform digitalnya. Jadi ke depan SMT Logistik itu bisa kirim macam Tiki, jadi bisa ditengok ini barangnya sampai mana, ada tracking numbernya kan, bisa begitu. Ini langsung abang yang punya nih Bang ya? Sebetulnya saya cuma membina, yang punya ini sahabat MT, namanya aja SMT. SMT Ya. sahabat MT. Akhirnya untung jadi sahabat MT. Ini nak dekat Ira jadi sahabat. Luar selat panjang Bang, belum menanti lah. Selalu saya dengar orang bercerita Bang Muzain itu sukses gitu. Ya. Sukses yang dimaksud itu kalau sukses orang Melayu orang kaya lah kita itu kan. Tapi sepengetahuan saya sukses yang dimaksud ke kawan ini ya setidaknya ada tak gambaran untuk disampaikan ke kami Bang, abang yang dianggap sukses di luar tu seperti apa? Mulai abang merantau lah Bang, Ya, atau ke dari Sapanjang kedua lah. Ya. Saya pikir kalau merantau itu ya betul-betul di saat kita tidak disupport sama keluarga, itu baru merantau ya kan. Kalau merantau pergi kuliah dia bukan merantau. Setiap hari dikirim duit sama orang tua kan enggak merantau. Ya, jadi saya meninggalkan Selat Panjang itu setelah saya selesai SMP. Dari SMP ya Bang? SMP. Habis selesai SMP, saya ikut kakak saya, keluarga saya sekolah di Pekan kan. Kalau menurut saya sih itu merantau apa belum? Kalau saya bilang belum merantau tuh, kan. Habis itu saya pun tak terpikir juga waktu itu bisa melanjutkan kuliah ya kan. Saya kuliah di Jogja habis itu. SMA Bang, SMA mana Bang? Saya STM. STM Bang ya? Dulu STM. STM Pekanbaru? Pekanbaru, depan Patimura itu. Ya kan? Biasalah STM kan kering kan sekolah. Jantan semua. Jantan semua. Baru sebelahnya SMA 6. Cantik-cantik semua kan? Alah. Dan radio. Jadi habis itu saya ke Jogja. Jogja saya masuk maritim. Jogja Bang melanjutkan tamat SMA Bang ya? Saya kuliah, bukan kuliah lah. Ya kuliah ya, tapi masuk akademi maritim. Akademi Maritim. Akademi maritim itu rata-rata cowok lagi. Ada jurusan dia Bang? Akademi Ada 3. Ada nautik, teknik sama tata laksana. Nah, saya ambil tata laksana. Macam sekolah pelayaran gitu Bang ya? Ya sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran Bang ya? Sekolah pelayaran itu. Jadi selesai dari situ barulah saya hitung merantau. Barulah merantau ya? Merantau. Karena selesai kuliah supply dah tak ada lagi, tali aki putus. Lah. Ya kan? Tali aki putus. Di situ baru saya hitung merantau. Nah, itulah hitungannya kita berusaha di tempat orang ya kan. Nah, saya dulu pertama merantau, saya langsung merantau ke Bontang, Kalimantan Timur. Padahal saya belum pernah ke sana, saya tak ada juga ya kan. Tapi memang langkah ya waktu itu. Tapi pula saya memang waktu itu suka betul membaca artikel tentang batu bara. Waktu itu. Nah, tahun itu tahun 99. 99 itu memang batu bara lagi sedang naik-naiknya kan. Saya ke sana. Nah, sampai di sana saya pindah. Saya kerja di beberapa perusahaan. Satu pelayaran, kemudian saya pindah perusahaan tambang, saya pindah perusahaan pelayaran lagi, kemudian saya pindah di perusahaan logistik, saya pindah perusahaan oil and gas juga. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya ini masuk ke pindah-pindah. Habis itu saya pindah tempat, pindah kerja, pindah tempat, pindah kerja. Jadi sebelum saya memutuskan usaha, saya itu pindah kerja 9 kali. 9 kali saya pindah kerja. Akhirnya
saya pikir saya ada sedikit masalah nih. Masih pindah-pindah tuh. Hasil bisa pindah-pindah terus kan. Jadi ternyata saya ini orangnya generalis, bukan spesialis. Oh, generalis. Jadi kalau orang spesialis, dia itu orang yang fokus di satu bidang. Betul. Misalnya dokter. Dokter itu kuliahnya kalau bisa 30 tahun dia kuliah untuk mendapatkan satu spesialis nih kan. Spesialis penyakit dalam, spesialis kulit macam-macam. Dan dia akan fokus terus di masalah itu, di bidang itu. Kita tak bisa, saya tak bisa. Makanya saya pindah satu. Nah kemudian saya bikin usaha. Nah setelah saya bikin usaha, saya tadinya mau fokus usaha satu aja. Ternyata tak bisa juga. Semua usaha saya buat. Semua usaha juga. Semua usaha buat. Mungkin tak pernah tahu. Jadi tak? Ada jadi ada tidak. Ada jadi ada tidak. Akhirnya usaha tuh jadi hobi. Jadi hobi. Jadi karena hobi, di saat usaha itu tidak berhasil, hobi kita udah lepas. Kita udah pernah melakukan itu gitu kan. Saya pernah bikin e-commerce. E-commerce itu macam Lazada, Shopee. Saya pernah punya. Jual online bang Tapi memang marketplace yang profesional ya. Namanya keren.com. Nah, itu sebelum Shopee kami udah buat. Kami berdua waktu itu bikin. Nah, kalau seandainya itu kami seriuskan mungkin sekarang udah banyak. Udah macam Tokopedia kali. Itulah Tokopedia itu. Bukan besarnya. Banyak duitnya gitu. Iya, banyak duitnya. Tokopedia sekarang udah mau TBK udah. Nah, Tokopedia itu setelah 6 bulan Tokopedia kami bikin waktu itu. Saya banyaklah ikut kawan-kawan kan. Tapi ya itu tadi kadang-kadang yang kita tengok itu tidak semudah yang kita lakukan gitu kan. Tokopedia itu memang sederhana, tapi perjalanan dia kan panjang. Nah, kita tahulah macam mana dia awal membangun bisnis itu. Ya minjam duit 2 juta dengan orang pun orang tak percaya waktu dengan Tokopedia itu. Nah, ini ya tacan ini kan. Tapi itu tadi hari ini kan dia jadi pemimpin kan, dan macam-macam lah kayak Alibaba macam-macam mungkin sejenis itulah. Nah tadi mengenai sukses ya. Apa tadi pertanyaannya? Aku lupa. Mengenai sukses ya gitu kan. Udah banyak berkecimpung abang nih. Merantau sana mari, macam-macam pekerjaan abang jalani gitu kan. Sehingga abang jadi seorang figur meranti hebat lah. Wah, itu tadi lebay juga. Udah sampai nampak kapal tanker gitu kan. Dulu tak ada percaya tuh kapal tanker. Iya bang. Iya bro. Manalah percaya budak kampung ya kan. Sampai dicari, dia bilang itu bukan kapal tanker dia tuh, itu kapal tanker orang. Tapi itu betul bang ya? Ya betul lah. Kau tak percaya juga? Apa kapal tanker itu? Nasi Nambus. Jadi kapal itu kapal kedua saya tuh. Kapal tanker tuh. Kapal kedua. Jadi nama perusahaan saya Lalang Sarana Samudra. Lalang Sarana Samudra. Padahal kalau ditanya di mana Samudra Lalang, aku tak tahu dari Lalang. Tapi setelah PT Lalang itu bangun kan, syarat untuk mendapatkan izin Siupal kalau nama kita ada izin khusus di pelajaran, namanya Siupal. Kita harus punya kapal. Syaratnya. Saya beli kapal tanker itu. Nah, kapal tanker itu namanya saya ganti. Dulu namanya Heisen Maru. Saya beli di Jepang. Oh, Jepang punya bang ya? Oh, Jepang punya. Heisen Maru ini kan kalau bahasa Maru kata orang Melayu kan, bagus namanya. Saya ganti namanya Tasik Nambus. Jadi pas lah kalau nama PT-nya Lalang, kapalnya Tasik Nambus. Satu paket kan? Ya udah itu saya beli. Nah, kapalnya kapal tanker. Kapal kecil lah, tak terlalu besar. Jadi itu kapal apa yang kedua? Kedua. Yang pertama tongkang, saya beli dulu. Ya. Terus ada penambahan lagi bang? Ada, habis itu kami main di floating crane. Floating crane itu ship to ship untuk batu bara. Nah, saya agak lama fokusnya agak di situ terakhir. Kapal Tasik Nambus itu aktivitas apa? Ngangkat bawa minyak. Minyak. Solar. Kalau nak beli minyak bisa kan. Terus ada wacana bang untuk ikut mengembangkan kampung abang sendiri di Selat Panjang bang. Dalam arti kata dari segi apa gitu menurut abang? Ya hari ini yang kita lakukan ini bagian dari proses itulah. Oh
termasuk Talas Bening, ya kan. Kemudian saya lagi berusaha membangun rumah dagang. Rumah dagang itu salah satu janji politik waktu itu kan. Tapi setelah selesai politik saya bilang ya itu memang janji saya untuk meranti gitu, bukan untuk politik lagi. Kalau dulu politik, sekarang untuk meranti. Nah, rumah dagang itu memang kendala kita di Meranti ini kan, barang-barang yang diproduksi sama masyarakat Meranti itu jauh dari dari pasar kan. Bukan pasar ikan ya, maksudnya pasar itu masyarakat umum. Nah, kita bisa beli barang di Tokopedia. Semua barang bisa. Tapi kita pasti tengok kalau barangnya dikirim 4-5-6 hari, tak jadi beli. Ya kan? Masalah itu. Jadi rumah dagang ini mendekatkan produk UMKM ke pasarnya langsung. Misalnya belacan ketapang, ya kan? Belacannya bagus. Tapi kalau dia diposting di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada lah apalah macam-macam itu, barangnya hitungan jam bisa sampai. Orang pasti suka beli gitu. Nah, permasalahannya kan barang itu tuh tah di mana-mana gitu kan. Jadi barang ini dekat dulu ke pasar. Nah, baru nanti tapi sebelum itu kita harus seleksi dulu, harus ada pembinaan. Jadi fungsi rumah dagang itu membina, kemudian membungkus termasuk. Nah, kita ada wacana mau buat juga rumah packaging. Rumah packaging itu memang khusus untuk mengelola bungkusan dari UMKM ini. Kadang-kadang tempat kita kan bang makanan sedap. Tapi nengok kono aja bentuk ini kan. Tak selera. Nah, itu masalah juga. Jadi itu harus kita selesaikan juga kan. Setelah itu baru masuk ke pemasaran. Nah, pemasaran itu bisa melalui distributor, bisa juga langsung ke online. Tapi dengan catatan barang ini harus ada di tengah-tengah paso dulu. Nah, itu salah satu janji. Dan ini bila rencana? Kami sudah buat platformnya. Mungkin dalam waktu tak lama lah ya. Lokasi Bang? Ada 4 kota besar rencana kita buat. Pertama di Pekanbaru, kemudian di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu antara Semarang atau Jogja, Jakarta dan Batam. Di Selanjang? Selat Panjang kan tukang kirim barang kan. Kita pasarnya bukan orang Selat Panjang, tapi di luar. Di luar. Kalau Selat Panjang ya dia udah sama-sama tahu. Ngumpul. Kita tukang supply produksinya kan dari sini. Gitu. Posnya di mana Bang kalau di sini Bang? Kalau ada orang nak menginginkan. Dari nanti di Meranti Center, di Meranti Center sekalian fasilitas rumah dagang di situ. Nah, kita membuka peluang juga kalau ada kawan-kawan Meranti yang mau bermitra dengan kita nanti kan bisa. Ini orang tua sama ada bubal. Nah, Kati nak bangun sekolah kan. betul. Iya, Betul. Sekolah pelayaran Bang. Sekolah pelayaran. Jadi gini, mungkin bukan hanya sekolah pelayaran. Jadi di perdagangan internasional ini kan kita ini kan sebetulnya masyarakat global. Meranti kalau ini kayak duduk ini memang kayak abang nih Bang. ya. Kayak abang betul. Bukan hanya ini gini Iya. Wow betul. Jadi gini, nampak betul gaya Melayu ya. Gini ya, bro. Kita ini sedikit sharing ya, sharing. Jadi kita ini harus percaya diri, penting itu. Meranti ini kan berbatasan dengan Malaysia. Jadi kita ini masyarakat global. Jadi darah kita orang Meranti ini, kasonya gitu. DNA-nya lain gitu. DNA-nya DNA masyarakat global. Setiap hari kita bicara Singapura, Kuala Lumpur, Batu Pahat, Johor Bahru kan. Bahasa ini tak ketemu kalau kita pergi ke kota Jawa sana. Ya kan? Buat orang tuh, wah, bila lah saya bisa ke situ. Awal setiap hari sampai penuh paspor tuh 4 kali ganti kan. Bolak-balik. Jadi kita itu masyarakat global. Nah, cuma masalahnya knowledge, ya kan? Pengetahuan kita tentang macam mana berdagang secara internasional itu kurang gitu. Akhirnya kita dijadikan masyarakat lokal. Nah, kalau lokal jadilah minder kita akhirnya kan. Nah, makanya sekolah pelayaran tadi itu kita mau bikin juga
studinya khusus bidang studinya itu untuk logistik. Jadi untuk melakukan trading, penjualan barang ke luar negeri macam mana caranya, ya kan? Import barang macam mana caranya. Sebetulnya belajar begitu tidak perlu S1, tidak perlu S2. SMA aja lah bisa buat itu. Ya kan? Dia bukan sulit itu. Nah, makanya kita mau mencetak sebanyak mungkin generasi pemeranti ini. Jadi kalau nengok barang bagus sedikit bisa tiko pandan tuh. Jangan pikir jual Tanjung Sama, orang Tanjung Sama jangan jual pikir serapannya, jualnya ke Hong Kong gitu kan. Nah, tidak. Iya. Tidak. Ataupun di Jepang, Jepang tiko pandan jual. itu buat apa? Kenapa kita tidak jual ke sana itu? Apa masalahnya kan? Masalah itu tadi. Mungkin tak tahu, menganggap luar negeri itu terlalu wah gitu kan. Akhirnya kita minder gitu, terperangkap. Nah, ngondo sebenarnya. Ngondo itu. Padahal kita ya sebegang aja dah. Bila progres Bang untuk membangun sekolah pelayaran di kalau sekolah pelayaran mungkin 2022 akhir atau paling 2023 awal, mudah-mudahan peletakan batu pertamanya. Nah, sekarang ini kami sedang membuat proposal untuk mendapat izin kan. Kebetulan kawan-kawan saya di pelayaran pun banyak mau ikut menjadi tenaga pengajar gratis. Nah, itu rezeki lah begitu kan. Jadi ibarat guru atau dosen Bang ya. Dosen. Itu Ya, kalau SMK tamatan SMP langsung jadi SMP SMK Bang ya. SMP. Itu Brain. Jadi beda kalau di SMA pelayaran itu dia masuk semester tahun ke-3 itu dia sudah bisa praktek. Nah, di saat dia praktek dia udah digaji. Jadi mana ada sekolah langsung dapat gaji. SMA lagi. SMA jenjang SMA ya. Nah, dapat gaji kan? Iya. Artinya hari ini kita harus mempercepat pertumbuhan pendidikan. Nah, jalan pintasnya vokasi. Ini kan pendidikan vokasi. Jadi kita kan sempat ini juga lah melihat ya di kita sendiri kan. Jadi ternyata membangun keluarga itu tidak lagi beban kepala keluarga. Betul tak? Membangun keluarga itu sekarang khususnya orang kita Melayu itu beban anak sulung. Anak sulung yang bawa jadi beban. Iya, sekarang kan begitu. Mika tuh bantu adik-adik Mika ya. Iya, Nah, jadi anak sulung ini kalau dia S2, bila dia nak bantu adiknya gitu. Dia S2, adiknya udah nyusul. Ya. Tak mungkin dia bisa bantu lagi. Dan tamat S2 belum tentu bisa kerja. Kalau kerja pun mungkin jadi honor. Berapa gaji honor gaknya? Apalagi kondisi sekarang. Macam mana nak bantu adiknya kan? Nah, itulah. Tapi Bang, semoga sukses Bang ya. Abang ke depan bisa mewujudkan program-program Abang di Meranti ini Bang. Yeah. Memang sangat membutuhkan ide-ide ataupun support. Jangan dari orang luar, tak ada asal-usul atau membangun Meranti Mak. Kalau bisa janganlah. Yeah. Tapi kalau memang artinya kalau memang dia bisa membangun pun tak masalah ya kan. Nilainya kecil Bang. Gitu kan? Nah, itu dia. Kalau dia punya kepentingan lain kita tak tahu kan. Dia banyak orang kita hebat luar, tapi kalau bisa balik kampung banyak gitu kan. Orang kita di luar banyak hebat. Dan kalau diajak pun banyak yang mau gitu. Ya kan? Banyak uang ya. Itu tadi orang kita ni kan gengsi juga. Dia kalau tak diajak dia tak mau gitu. Orang kita macam nikah je lah, kalau tak undang mana mau datang kan. Walau sebelah rumah. Itu biar. Itu. Tapi itu memang karakter di mana-mana lah, bukan orang Meranti aja kan. Bukan orang Melayu aja gitu. Nah, itu dia. Oke lah Bang, ngasih banyak waktu di Bang ya. Terima kasih. Saya sebetulnya datang ke sini, terima kasih juga saya nak ngintip-ngintip. Ngintip studio. Kami kan ada studio juga di Jogja ya. Abang buat studio itu Bang. Podcast studio. Tapi dah jelas bahasa dah video Bang ya. Ya kalau saya ngundang orang Kalimantan itu pakai bahasa Indonesia ya. Tapi inilah tujuan saya buat studio itu sarana komunikasi dengan masyarakat Meranti sebetulnya, ya kan? Karena saya kan tak bisa sering balik. Jadi kalau ada informasi yang saya anggap penting yang bisa dikonsumsi sama masyarakat Meranti, yaitu terutama informasi yang positif gitu kan, saya akan sampaikan lewat podcast, ya
Karena kalau kita balik terus berkumpul kedai kopi, ngumpul kawan-kawan kan 2 bulan belum tentu sekali. Jadi kalau podcast kan anytime kan bisa kita sampaikan kan. Nah, alhamdulillah kami buat 2, satu di Jogja, satu Jakarta. Nanti pas saya di Jakarta, saya online on air di Jakarta kan. Kalau di Jogja. Nanti kalau Jogja bolehlah kita gantian. Saya duduk sebelah situ lagi. Oke Bang. Makasih banyak nih Bang ya. Ini salut. Oke Bang. Siap.